Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, begitu juga keistiqomahan untuk senantiasa hadir bersama-sama di masjid ini untuk mempelajari lebih dalam terkait agama kita. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, yang mana kita akan membahas terkait suatu permasalahan yang baru, yaitu sholatul khauf, ya. Sholat khauf. Apa itu sholat khauf? Sholat khauf adalah sholat yang dilaksanakan dalam kondisi takut, ya. Khauf itu artinya takut. Jadi sholat yang dilaksanakan dalam kondisi takut. Takut apa? Nanti ada perinciannya, ya. Jelasnya bukan karena takut setan, ya. Bukan takut gemuk atau takut-takut apalah. Ya, jelasnya ada perincian takut yang seperti apa sehingga seseorang itu diberikan keringanan untuk sholatnya dalam bentuk sholat khauf. Jadi kita masuk pada pembahasan yang dikatakan oleh penulis dalam kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, Al-Babul Hadi Asyar, ya, bab yang ke-11. Fi sholatil khaufi wa fihi masail, ya, beberapa terkait tentang sholat khauf dan beberapa persoalan-persoalan yang akan kita bahas pada sholat khauf. Hadha huwa al-udhru tsalits min al-a'dzari allati takhtalifu biha as-salatu. Sholat khauf itu merupakan salah satu uzur yang ketiga dari uzur-uzur yang mana uzur itu merubah tata cara sholat, baik dari segi bentuknya atau adaduha, baik dari segi jumlah rakaatnya. Wa qad taqaddama al-kalamu ala udhril maradi was safar. Ya, pernah kita bahas sebelumnya terkait tentang uzur, ya, yang itu uzur sakit dan uzur safar. Jadi salat khauf ini termasuk salah satu uzur yang membolehkan seseorang itu sholat bukan dalam bentuk hukum asalnya, ya. Jadinya namanya sholat, ya, ada hukum asalnya, ada tata cara sebagaimana biasanya kita bahas di pembahasan fikih yang umum. Tapi ada kondisi-kondisi yang mana praktek sholat itu, baik dari segi tata caranya, kaifiatnya, maupun waktunya, maupun jumlah rakaatnya, itu bisa berubah tergantung uzur yang ada, ya. Entah itu karena uzur sakit, ya. Ketika orang sakit, ya, berubah tata cara sholatnya. Yang tadinya dia diwajibkan untuk sholat berdiri, nah, karena sakit maka berubah tata cara sholatnya, ya. Entah dia karena sholat dengan duduk ataupun dengan sholat berbaring, atau karena uzur seseorang itu dalam keadaan safar, ya. Jadi ketika orang safar, maka pelaksanaan sholat itu pun berubah dari hukum asalnya, ya. Yang dibolehkannya tadi sholat duhur harus di waktu duhur, sholat asar harus di waktu asar, tapi karena ada uzur musafir, uzur safar, maka dia dibolehkan untuk menggabung dua sholat tersebut. dan jumlah rakaatnya itu pun berkurang daripada
jumlah sebagaimana biasanya. Ya. Itu diantara dua uzur. Nah, uzur yang ketiga yang akan kita bahas ya, yang itu uzur tersebut mengubah bentuk sholat sebagaimana biasanya adalah uzur karena yang disebut dengan sholatul khauf, ya, sholat yang dilaksanakan dalam keadaan takut. Ya. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, hukmuha, hukum sholat sholat khauf. Sholatul khaufi tushra'u fi kulli qitalin mubahin. Jadi sholat khauf itu disyariatkan pada saat setiap atau pada saat seseorang itu dalam peperangan yang dibolehkan, ya. Ka qitalil kuffari, seperti memerangi orang-orang kafir, wal bughat, memerangi pemberontak, ya. Wal muharibin, memerangi al muharib. Al muharib itu adalah orang muslim juga sebenarnya, tapi dia melakukan sesuatu kejahatan yang itu bisa mengancam, ya, mengancam, entah itu mengancam nyawa atau mengancam harta benda seseorang. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru, jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, ya. Wa qisa alaihi al-baqi mimma yajuzu qitalu, ya. Dan juga contoh-contoh tadi itu dikiaskan kepada hal-hal yang itu seseorang itu dibolehkan untuk melaksanakan sholat khauf, ya, dari orang-orang yang dibolehkan untuk diperangi. Jadi sholat khauf itu nanti diperbolehkan di kondisi perang yang mubah, ya, artinya perang yang dibolehkan seperti tadi perang melawan orang-orang kafir, ya, itu jelas, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memerangi pemberontak al-bughat itu adalah orang-orang yang memberontak kepada penguasa yang sah, ya, dan mereka memberontaknya dengan senjata, ya. Itu boleh diperangi. Jadi ada pemerintah yang sah, kemudian ada pembelot, ya, yang itu memberontak kepada pemerintah yang sah, maka itu boleh diperangi. Juga al-muharibin, contohnya perampok, ya. Perampok itu kan dia tidak sembunyi-sembunyi, ya, bahkan biasa mereka berkelompok seperti perampok yang ada di bank, ya, perampok di bank kemudian menyandra seseorang. Nah, itu dibolehkan dalam kondisi itu, dibolehkan untuk seseorang dalam jamaah itu melaksanakan sholatul khauf, ya. Jadi disinilah jadi sholat khauf ini berkaitan dengan sholat berjamaah, ya, secara umum berkaitan dengan sholat berjamaah, ya. Jadi nanti prakteknya adalah bagaimana sholat khauf itu sehingga merubah praktek seseorang dalam melaksanakan sholat berjamaah. Jadi disinilah saking pentingnya sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian, itu sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kondisi perang itu tetap melaksanakan, ketika ingin melaksanakan atau melakukan sholat itu tetap diperintahkan, dianjurkan melaksanakan dalam kondisi berjamaah, ya. Ini di kondisi perang ini. Maka bagaimana bila mana di kondisi aman, ya. Dan banyak di antara kaum muslimin yang itu menganggap remeh terkait tentang sholat berjamaah, ya. Maka dari sinilah terkait tentang sholat khauf ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di kondisi di situasi perang, itu tetap melaksanakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah, ya. Maka dari situlah mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya di antara hukum sholat berjamaah itu adalah hukumnya wajib, ya. Ya, meskipun ada juga beberapa ulama, ya, seperti Al-Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwasanya hukum daripada sholat berjamaah itu adalah fardu ain, sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Dan tidak kita pungkiri, ya, bahkan hampir mayoritas dan itu dikuatkan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Karena kenapa? Karena di kondisi perang saja itu tetap diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti dalam ayat yang kita sebutkan terkait tentang dalil disyariatkannya sholat khauf, itu Nabi diperintahkan untuk sholat berjamaah. Maka bagaimana bila mana di kondisi yang aman, di kondisi yang damai, ya, dan itu tidak ada ketakutan yang menimbulkan ketakutan dan lain sebagainya, ya. Jadi hukum sholat khauf itu disyariatkan, ya,
Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Semua ulama sepakat bahwasanya ada yang namanya sholatul khauf dengan berbagai macam pelaksanaannya. Fatushra'u indal khaufi min hujumil adu. Jadi sholat khauf itu disyariatkan di kondisi takut terhadap serangan musuh, ya. Awil harabi min aduwin idza inkana al harabu mubahan, atau di kondisi berlari, ya, atau lari menghindari musuh bila mana yang harapnya itu, larinya itu sesuatu lari yang dibolehkan, ya, kabur yang dibolehkan. Karena kan di kondisi perang, ketika seseorang berperang ada 3 macam kabur, ya, lari istilahnya. Ada yang lari itu diharamkan, misalkan temannya sibuk berperang, ya, melawan musuh, dia pengecut dan ketakutan dan lari meninggalkan medan perang, maka itu hukumnya haram dan dosa besar, ya. Ada lari yang dibolehkan bila mana lari itu sesuai dengan instruksi pemimpin, ya, instruksi komandan, demi untuk membuat melakukan siasat strategi, ya. Karena kalau misalkan bertahan bisa jadi kita musnah, ya, mampus karena kalah dari segi jumlah. Ketika pemimpin membolehkan untuk kabur, maka kabur pada saat itu adalah dibolehkan, ya. Tadi yang pertama adalah diharamkan. Itu misalkan yang lainnya sibuk berperang tapi dia takut, ya, maka dia meninggalkan medan perang, itu haram. Itu termasuk dosa besar. Masuk dalam kategori dosa besar, 7 dosa besar yang dosanya itu dahsyat sekali, besar sekali, ya. Di antaranya meninggalkan sholat, kemudian syirik kepada Allah, kemudian salah satunya adalah lari dari medan perang. Wa yadkhulu fil aduwi kullu aduwin, ya. Dan masuk kategori semua musuh, ya. Entah itu musuh adamian atau sub'an, entah itu musuh dari jenis manusia ataupun musuh dari jenis hewan hewan buas, ya. Musuh dari jenis hewan buas. Mimma yakhaful insan ala nafsihi minhu, ya, yang mana manusia itu khawatir bila mana memudaratkan pada dirinya. Qasailil ladzi yuridu ahlahu aw malahu, seperti penjahat yang mungkin ingin mencelakakan, menginginkan keluarganya ataupun harta bendanya. Wal gharimil zalimi wa ghairu dzalik, ya. Seperti juga misalkan ada penagih hutang, ya, yang itu penagih hutangnya itu zalim, ya, dan lain sebagainya. Ya, karena memang ada penagih hutang, ya, dan debt collector itu datang berombongan dan itu zalim, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hal-hal yang dibolehkan, pelaksanaan salat khauf itu disyariatkan, ya. Hal-hal yang dibolehkan pelaksanaan salat khauf itu disyariatkan. Nanti disyariatkan pada saat yang pertama tadi, ya, di medan perang, ya. Itu pun ketika di medan perang itu ada kekhawatiran kelompok atau pasukan itu diserang dadakan oleh musuh, ya. Makanya nanti tata cara sholat khauf itu berbeda sebagaimana tata cara biasanya. Nanti kita jelaskan lebih jelas. Tapi tidak semua, ya, medan perang atau peperangan yang dibolehkan, karena ada peperangan yang tidak dibolehkan, yang seperti misalkan perang antar saudara, ya, yang tidak jelas, misalkan antar kampung, ya, karena perang antar kampung akhirnya mereka kalau sholat khauf, itu bukan peperangan yang dibolehkan. Seperti ataupun contohnya tawuran, ya, lagi tawuran tiba-tiba sholat khauf, ya, masa tawuran sholat khauf, ya, bukan. Tapi memang peperangan yang dibolehkan seperti tadi yang kita jelaskan, perang melawan orang kafir, kemudian perang melawan pemberontak, ya, pemberontak kepada pemerintah yang sah, kemudian perang kepada al-muharibin, ya, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, yang mengancam nyawa ataupun keluarga ataupun harta kaum muslimin. Karena sholatul khauf itu merupakan rukhsah, ya, keringanan. Sholatul khauf merupakan rukhsah ataupun keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya keringanan, sebagaimana kaidah seluruh para ulama, keringanan itu, rukhsah itu nanti boleh kita ambil, boleh kita dapatkan bila mana perbuatan kita perbuatan yang mubah, yang dibolehkan. Sekali lagi, kaidah para ulama, rukhsah dalam hukum fikih, ya, itu nanti boleh didapatkan, baru boleh kita ambil bila mana perbuatan kita adalah perbuatan yang sah. Contoh misalkan,
Hukum safar, ya. Hukum safar. Seseorang nanti boleh mengambil rukhsah pada hukum safar bila mana safarnya itu safar mubah. Ya kan, kalau safar seseorang yang safar bila mana dia berpuasa di bulan Ramadan, itu boleh tidak berpuasa ketika dia musafir. Seseorang yang musafir boleh menjamak sholat. Seseorang yang musafir boleh menjamak, boleh mengqasar sholat. Tapi safarnya seperti apa? Nanti dibolehkan bila mana safarnya minimal safar mubah. Contoh safar mubah ataupun bahkan safar yang wajib, ya. Misalkan seseorang yang berangkat haji, yaitu safar wajib namanya. Seseorang yang mengunjungi orang tua, itu safar wajib, ya. Safar mubah misalkan safar yang dalam rangka pergi menjual, ya, berdagang dan lain sebagainya. Adapun safarnya safar yang haram, perbuatannya safarnya itu tujuannya dalam untuk maksiat, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah, tidak boleh berbuka, tidak boleh menjama atau mengqasar salat, ya, karena safarnya bukan safar mubah tapi safar haram. Contoh misalkan ada orang yang ke suatu daerah dalam rangka mau pergi mas sabung ayam, ya, berjudi, ya, itu tidak boleh. Di tengah perjalanan ketika dia sholat, dia tidak boleh mengqasar ataupun menjama sholatnya, ya, karena rukhsah itu adalah hadiah dari Allah, dan hadiah dari Allah tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan perbuatan tujuannya adalah untuk maksiat, ya. Makanya di sini penulis mengatakan ayyakunal qitalu ayakuna fi kulli qitalin mubah. Makanya nanti diperbolehkan, disyariatkan salat khauf bila mana peperangannya itu adalah peperangan yang dibolehkan, ya, bukan sekadar peperangan misalnya perang antar suku, perang antar tawuran, ya, antar sekolah SMA. Itu hal seperti itu tidak diperbolehkan seseorang mengambil rukhsah untuk melaksanakan salat khauf, ya, salat khauf. Dalilun masyru'iyyatiha. Pembahasan yang kedua, wa dalilu ala masyru'iyyatiha. Dalil disyariatkannya salat khauf, ya. Alkitab was sunnah wal ijma'. Dalilnya itu terdapat dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama. Fa qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Dan jika engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, ya, untuk salat bersama mereka, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah segolongan daripada mereka itu berdiri, ya, salat bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan tetap memegang senjata mereka. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum, ya, kemudian apabila mereka yang salat bersamamu itu sujud, ya, dan menyempurnakan satu rakaat, wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak, maka datang kelompok yang lain yang mereka belum sholat, kemudian ikut sholat bersamamu. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, dan mereka tetap berhati-hati, ya, dan juga sambil memegang senjata mereka. Wa shallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama, melakukan sholat khauf, wa ajma as-sahabatu ala filiha, sebagaimana juga para sahabat pun sepakat, ya, mereka senantiasa melakukan sholat khauf di kondisi seperti itu. Kemudian syarat-syaratnya, syurutuha, ya, syarat-syarat salat khauf. Tusra'u salatul khaufi bi syartain. Salat khauf itu disyariatkan dengan dua syarat. Asy-syartul awal ay yakunal adu mimma yahillu qitalu, ya, sebagaimana kita jelaskan tadi, bahwasanya syarat yang pertama diperbolehkan mengambil rukhsah salat khauf itu adalah hendaknya musuh itu termasuk dari kalangan yang memang yang dibolehkan untuk diperangi, ya, sebagaimana tadi qitalul kuffar, seperti memerangi orang-orang kafir, wal bughad, memerangi pemberontak, wal muharibin, dan memerangi orang-orang yang memerangi orang-orang kafir, ya, pemberontak, ya. Kemudian wasyartu tsani ay yakhafu hujumuhu 'alal muslimina halas shalah. Syarat yang kedua adalah adanya kekhawatiran, ya, adanya kekhawatiran, mungkin mereka khawatir akan takut diserang dadakan oleh musuh, takut diserang dadakan oleh musuh. Jadi bila mana tidak ada kekhawatiran, meskipun dalam situasi di kondisi medan perang, tapi pada saat itu lagi semuanya lagi beristirahat, dan tidak ada kekhawatiran untuk bila mana pada diri mereka tidak khawatir diserang musuh, maka tidak disyariatkan mengambil rukhsah salatul khauf, ya. Kaifiyatu salatul khauf, tata cara salat khauf. Jadi penulis di sini tidak terlalu membahas panjang lebar terkait tentang salat khauf, karena hampir praktek salat khauf di zaman sekarang ini tidak ada, ya, tidak ada, ya.
Jadi tidak terlalu dibahas panjang lebar. Ja'at salatul khawfi ala iddati sifat. Jadi salat khauf itu ada beberapa bentuknya, ada beberapa bentuk. Tapi di sini penulis hanya menyebutkan satu cara salat khauf. Wa min hasifatul waridah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya adalah bentuk yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Sahal bin Abi Hathmat al-Ansari, ya. Dan ini adalah yang tata cara yang paling mirip, ya. Dan sering tertuang di beberapa hadis dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an yang kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah bahwasanya anna ta'ifatan saffat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ifatun wijahul adu. Jadi ada satu kelompok yang itu berbaris bersama Nabi, ya, berbaris bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara kelompok yang lainnya itu menghadap ke base campnya musuh. Kemudian fasalla billadzina ma'hu raq'ah. Kemudian Nabi salat bersama satu rakaat mengimami kelompok tadi yang pertama, mengimami kelompok yang pertama. Thumma thabata qa'iman wa atammu li anfusihim thumma sarafu fasafu wijahal adu. Ya, kemudian setelah satu rakaat pertama, nanti kita jelaskan, ya, kita praktekkan. Setelah rakaat pertama itu beliau tetap berdiri di rakaat kedua, ya, sedangkan yang kelompok yang mengikuti Nabi satu rakaat pertama itu menyempurnakan sholat mereka, sholat untuk diri mereka sendiri. Ya, kemudian setelah itu berpindah tempat, ya, kemudian mereka bergantian menghadap ke musuh, ya. Waja'atit ta'ifatul ukhra fa shalla bihimur raqa'ah. Kemudian datang kelompok yang lain, ya, masuk ke dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat bersama Rasulullah satu rakaat terakhir, ya. Allati baqiyat tsumma thabata jalisan. Ya, kemudian Nabi setelah duduk di rakaat kedua, karena ternyata di zaman Nabi itu perangnya terjadi di luar Madinah, otomatis sholatnya itu cuma 2 rakaat karena dikosor, ya, dikosor. Kemudian Nabi di rakaat kedua beliau duduk, ya, tetap duduk sambil menunggu tadi yang masuk kedua itu masih berdiri lagi satu rakaat, ya, karena tadi baru satu rakaat. Mereka nanti yang kelompok kedua itu bergabung bersama Nabi di rakaat kedua, di rakaat keduanya Nabi, sedangkan mereka melaksanakannya untuk rakaat pertama. Ya, ketika Nabi berada di rakaat kedua, Nabi duduk dan kelompok itu berdiri untuk menyempurnakan sholat mereka. Dan Nabi, ketika Nabi duduk tahiyat, Nabi menunggu, ya, tidak salam, ya. Nanti setelah kelompok yang kedua itu menyelesaikan rakaat kedua, duduk, ya, setelah duduk semua barulah salam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi prakteknya agak ribet, ya, prakteknya agak ribet. Misalkan, ya, contoh Ka'bah, ya, kiblat, ya, taruhlah kita kiblat, ya, menghadap sana, ya. Ini imam, ya, imam. Kemudian misalkan pasukannya ada 100, ya, 50-50, ya, dibagi 2. Pasukannya ada 100, jadi dibagi 2, 50-50. Dan pada saat itu posisi musuh itu sangat menentukan praktek sholat khauf, ya. Posisi musuh itu menentukan praktek sholat khauf. Jadi kalau misalkan posisi musuh itu berada di arah kiblat, nah, maka kelompok yang kedua ini, saf yang 50 ini, misalkan kan 50, taruhlah 50-50, ini 50, meskipun dibagi 5 misalkan, ya, 10-10, ini 50, 10-10, ya. Yang 50 ini ketika musuh berada di arah kiblat, maka mereka tetap berarah di arah kiblat. Tapi bila mana base campnya musuh itu berada di arah berlawanan dengan arah kiblat, maka yang kelompok kedua ini menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi dia menghadap ke arah kiblat, ya, seperti ini. Makanya kalau praktek sholat khauf sekarang susah, ya. Ya, kita tidak tahu musuh di mana. Belum lagi kalau misalkan rudalnya berada dari mana, ya, bomnya dari mana, ya. Kita gambarkan sebagaimana peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ini imam, ya, imam Rasulullah SAW, ya. Ini pasukan yang pertama, ya, 50. Ini pasukan yang kedua 50. Ya. Ini takbir Allahu Akbar. Maka ini pasukan yang pertama ikut takbir Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah, surah, kemudian ruku, ya, sujud, ruku, itidal, sujud, duduk dan terduduk sujud, kemudian sujud. Nah, sebagaimana juga ini mengikuti imam, ya. Al-Fatihah, ruku, ya, sujud sampai berdiri kembali. Nah, ketika berdiri di rakaat kedua,
maka imam tenang ya, tidak melanjutkan sholatnya, jadi tetap berdiri. Adapun yang ini itu melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri ya, melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri. Jadi mereka membaca Al-Fatihah sendiri, mereka ruku sendiri, i'tidal sendiri, sujud ya, sampai tahiyat, kemudian salam ya. Setelah salam, kelompok ini mundur ke belakang, mengambil posisi kelompok yang kedua. Maka kelompok yang kedua maju ya, kelompok yang kedua maju. Kemudian setelah itu sholat ya, melanjutkan sholat. Ketika mungkin ya, Ustaz bagaimana cara mengetahui misalnya kelompok ini ya, pasti bisalah diketahui ya, atau ada yang memberikan isyarat kepada imam. Setelah mereka mengambil posisi kelompok yang pertama tadi, maka Nabi melanjutkan sholatnya, yang baca Al-Fatihah. Ini tadi takbir ya, takbir, kemudian mengikuti sholat Nabi SAW, membaca Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, dan antara sujud, kemudian tahiyat ya, kan 2 rakaat sholatnya. Pada saat itu kan qasar tentunya, karena di luar daripada kota Madinah. Ketika duduk duduk tasyahud akhir ya, maka ini tidak ikut duduk tasyahud akhir, tapi berdiri ya, melanjutkan sholatnya. Karena kan tadi ini masih 1 rakaat ya. Kalau Nabi kan sudah 2 rakaat tadi, karena di rakaat pertama bersama kelompok yang pertama ya, maka ini berdiri menyempurnakan sholatnya, kemudian baca Al-Fatihah ya, pokoknya melanjutkan sholatnya sampai ketika mereka semua duduk ya, barulah Nabi membaca tahiyat, kemudian salam, dan ini ikut salam bersama imam ya. Jadi adil ya, yang ini takbir bersama imam, kemudian yang ini salam bersama imam ya. Begitu kalau posisi musuhnya berlawanan dengan arah kiblat. Jadi tetap sambil menenteng senjata. Jadi itu. Jadi menentukan juga tata cara salat khauf. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa harus repot-repot? Ya kan bisa dibagi 2. Maksudnya 50 sholat bersama imam, kemudian yang 50-nya nanti selesai ini sholat yang pertama. Jadi imamnya ada 2 misalkan ya, seperti itu. Ya, jadi ini bentuk diantara saking pentingnya sholat berjamaah itu sekaligus. Makanya ketika kita membahas hukum sholat berjamaah, karena ada pembahasan kemarin kita ketika membahas sholat berjamaah, ada pembahasan satu yang mengatakan bolehkah melakukan sholat berjamaah yang kedua setelah sholat berjamaah inti sudah dilaksanakan. Kemarin ya, kalau jamaah masih ingat, misalkan di sebuah masjid ya, masjid kampung misalkan, masjid kampung seperti Masjid Mubarak Trika ini, ada jamaah tetapnya. Ya, ada jamaah tetapnya. Ketika jamaah tetapnya itu ya, jamaah inti kita bahasakan, itu sudah melaksanakan sholat berjamaah, apakah orang yang datang setelahnya itu tetap dibolehkan ya, atau mendapatkan keutamaan sholat berjamaah bila mana mereka melaksanakan sholat berjamaah selanjutnya? Nah, itu kan kemarin ada pembahasannya. Jadi perinciannya, bila mana di masjid kampung, kalau sholat jamaah intinya itu sudah melaksanakan sholat berjamaah, maka orang yang datang belakangan, yang memang juga mereka penghuni kampung tersebut, bila mana tidak ada uzur, memang sengaja menunda-nunda, itu melaksanakan sholat berjamaah yang kedua, itu ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan sudah tidak disyariatkan lagi sholat berjamaah. Itu sebagai hukuman bagi mereka tidak ikut sholat berjamaah bersama sholat berjamaah jamaah yang inti ya. Jadi mereka sudah tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Nah, tapi kalau misalkan di masjid itu ya, masjid bukan masjid kampung, masjid persinggahan misalkan ya, seperti masjid terminal, masjid bandara, yang itu tidak punya jamaah tetap, tidak mengapa. Setelah sholat berjamaah datang lagi rombongan selanjutnya sholat berjamaah, datang lagi selanjutnya sholat berjamaah ya. Jadi dari sinilah, jadi justru dari dari tata cara sholat khauf inilah ulama yang tidak membolehkan melaksanakan sholat berjamaah lagi selanjutnya ya, karena di sholat khauf saja itu semuanya diperintahkan untuk sholat berjamaah dalam satu barisan ya, sekaligus sholat berjamaah, tidak gantian. Misalkan bagaimana kalau kita 2 imam saja, nah satunya sholat berjamaah, kemudian yang lainnya berjaga-jaga, kemudian setelah selesai ini gantian berjaga-jaga, kemudian dilanjutkan sholat berjamaah sebagaimana sholat normal biasanya. Nah, jadi dari sinilah hukum fikih yang tadi itu ada. Hukum fikih yang mengatakan ketika sholat berjamaah inti di sebuah masjid perkampungan, yang itu ada jamaah tetapnya, ada warga tetapnya, itu sudah melaksanakan sholat berjamaah, maka orang yang datang setelahnya, ya misalkan ada 2-3 orang ya, atau 4 orang, ya itu warga sekitar atau penduduk setempat ingin melaksanakan sholat berjamaah, jadi ada bahkan banyak ulama yang itu tidak memperbolehkan ya. Jadi mereka tetap sholat sendiri-sendiri.
Ataupun sholat berjamaah tapi tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah sebagaimana keutamaan sholat berjamaah yang pertama, ya. Meskipun yang apa namanya yang dikuatkan itu tetap dibolehkan daripada mereka sholat sendiri-sendiri, ya. Dan juga ada juga ulama yang mengatakan kenapa mesti capek-capek, harus apa namanya sholat khauf sekalian, sholat berjamaah sekalian di kondisi perang seperti itu. Ya, karena para sahabat semua ingin imam sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi agar sholat berjamaah itu tetap dilaksanakan oleh seluruh pasukan, maka Allah mengantisipasi dengan merubah tata cara sholat berjamaah sebagaimana biasanya dengan bentuk sholat khauf, ya. Dan itu juga dalam rangka juga diantara hikmahnya adalah dalam rangka untuk apa namanya menipu musuh, ya. Musuh itu kan sudah tahu, ya. Pokoknya pasukan Muhammad itu ketika tiba waktu sholat mereka sama sekali tidak ingin meninggalkan sholat, ya. Maka kita serang, ya. Kita serang mereka di waktu mereka sujud, di waktu mereka sholat, ya. Makanya diantisipasi adalah tata cara dengan sholat khauf, yang lainnya berjaga-jaga tapi tetap masuk dalam berjamaah, yang lainnya melaksanakan rangkaian sholat, ya, ruku, sujud, i'tidal dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan untuk diantaranya persatuan, kemudian untuk menipu musuh, ya. Jangan sampai disangkanya semua kita sholat jadi gampang untuk diserang, ya, diserang oleh musuh. Jadi begitulah, setidaknya kita mengetahui ternyata ada praktek sholat khauf. Mungkin kalau di zaman sekarang tentara-tentara yang mungkin mereka berjaga-jaga di sebuah lokasi pemberontakan, misalkan tentara yang di hutan, ya, tentara yang di hutan misalkan untuk mengejar pemberontak, misalkan OPM, ya, misalkan mereka tahu sambil ketika masuk waktu sholat mereka sholat di hutan, ya, sambil mempraktekkan sholatul khauf, ya, seperti itu. Atau misalkan ada perampok, ya, perampok di sebuah bank, ya, sebuah bank, misalkan ini banknya, ya. Dan perampok ini bersenjata dan mereka menyandra orang-orang yang ada dalam bank, ya. Sini ada petugas, ada polisi, tentara dan lain sebagainya. Tiba masuk waktu sholat, mereka ingin sholat, ya, bisa mempraktekkan sholat khauf, ya, berjamaah. Misalnya banknya di sini menghadap ke kiblat ataupun banknya berlawanan dengan arah kiblat, ya, seperti itu. Itu rukhsah yang Allah berikan demi untuk terlaksananya sholat berjamaah. Jadi sekali lagi ini pelajaran penting, ya, bagi kita yang mungkin terlalu menganggap enteng yang namanya sholat berjamaah. Ketika di kondisi perang tetap dianjurkan atau diperintahkan untuk sholat berjamaah, maka bagaimana bila mana di kondisi yang aman, ya, yang aman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Ya. Jamaah ingin sholat khauf, ya, kalau saya tidak mau, ya. Tentunya kita berharap selalu berada di kondisi yang aman dan damai, ya. Dan hampir praktek sholat khauf kita tidak dapatkan di zaman sekarang. Makanya pembahasannya itu tidak terlalu diperpanjang lebar. Dan ada memang beberapa praktek fikih, itu hukum fikih yang sudah pelaksanaannya, prakteknya sulit untuk dilaksanakan di zaman sekarang, seperti terkait tentang perbudakan, ya, fikih hukum fikih terkait tentang perbudakan, ya, tentunya sudah tidak ada prakteknya di zaman sekarang. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang sholatul khauf. Kita masuk ke masih lama, ya, masih ada 10 menit. Kita masuk ke al-babus tsani asyar, bab yang ke-12. Fi sholatil aidain, ya, salat 2 hari raya, ya. Yang sebulan yang lalu baru saja kita kita laksanakan, dan insya Allah 1 bulan ke depan, ya, tidak cukup 30 hari kita juga akan melaksanakan, yaitu sholat Idul Adha. Wal Idain, 2 hari raya, huma adalah Idul Adha wa Idul Fitri, yaitu yang dimaksud sholat Idain adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Wa kilahuma lahu munasabatun syar'iyyah, dan keduanya itu berkaitan dengan perayaan yang syar'i, ya. Fa'idul Fitri bimunasabati intihail muslimina min siyami syahr Ramadan, ya. Adapun Idul Fitri itu karena bertepatan atau ada kaitannya dengan selesainya kaum muslimin itu dari puasa 1 bulan penuh, yaitu puasa bulan Ramadan. Wal Adha bimunasabati ikhtitami ashritul hijjah, ya. Adapun Idul Adha itu karena berkaitan dengan
selesainya hari terbaik, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Wa summiya idan, dinamakan Id li'annahu ya'udu wa yataqarraru fi waqtihi, karena pelaksananya itu berulang-ulang, ya, berulang-ulang setiap tahunnya. Ya, berulang dinamakan Id karena pelaksanaannya berulang-ulang di setiap waktunya, ya. Jadi pembahasan selanjutnya adalah terkait tentang Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Adha dinamakan karena setelah kita melaksanakan di hari itu ada ibadah agung lainnya, yaitu menyembelih hewan kurban, ya, atau menyembelih Zabhul Adha, ya. Adapun Idul Fitri dinamakan Idul Fitri karena kita baru saja berbuka setelah berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbi, ya, kebahagiaan ketika mereka berbuka, ya. Dan berbukanya itu ada 2, berbuka harian, yang itu kita berbuka setiap harinya setelah selesai puasa di pas waktu maghrib, wa farhatun dan juga berbuka yaitu setelah kita selesai 1 bulan penuh kita berpuasa, kemudian berbuka dengan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Makanya setelah azan, ya, di 1 Syawal itu setelah azan subuh itu kita dianjurkan, disunnahkan untuk makan dan minum, ya, makan dan minum sebagai tanda bahwasanya kita sudah tidak puasa lagi, ya. Ketika selesai setelah azan subuh, ya, sebelum kita berangkat sholat subuh itu kita dianjurkan makan dan minum, ya, sebagai tanda bahwasanya kita sudah tidak puasa di hari itu, ya. Al-masalatul ula, ya. Bagian pertama, hukumnya, wa dalilu dzalik. Salatul Idi fardu kifayah, ya. Salat Id itu hukumnya fardu kifayah, yang dipilih oleh penulis, ya, suatu mazhab yang memilih pendapat bahwasanya salat Id itu adalah fardu kifayah. Jadi ada beberapa hukum salat Id itu menurut beberapa mazhab. Ada yang mengatakan fardu ain, ya. Ada yang mengatakan salat Id itu fardu ain. Jadi seluruh umat muslim itu wajib untuk ikut melaksanakan salat Id, ya. Dan mereka punya alasan tertentu, ya, mengapa mereka memilih hukum sholat itu adalah fardu ain. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ya, seperti yang dipilih oleh penulis. Artinya bila mana sudah ada kelompok yang melaksanakan sholat Id di daerah tertentu, di daerah tersebut, maka yang lainnya itu sudah gugur kewajiban, ya. Yang melaksanakan sholat Id itu mendapatkan pahala wajib, ya. Dan yang tidak melaksanakan sholat Id berarti tidak mendapatkan apa-apa, ya, dan juga tidak mendapatkan dosa bila mana meninggalkan, ya. Jadi banyak orang yang menganggap ente yang namanya fardu kifayah, ya. Ya. Fardu kifayah itu contohnya misalkan mengurus jenazah, ya. Contohnya juga yang dipilih oleh penulis ini adalah sholatul Id, ya. Seseorang yang melaksanakan suatu hukum, ya, yang itu fardu kifayah, maka ketika dia melaksanakan, ya, ikut terlibat dalam pelaksanaannya itu, dia akan mendapatkan pahala, dan pahalanya itu setara dengan pahala wajib, ya. Jadi banyak orang yang bilang, jangan ada si biar dia, ya, kan namanya fardu kifayah, ya. Fardu kifayah itu mengalahkan semulia-mulia apapun amalan sunnah, ya. Apa amalan sunnah yang paling besar pahalanya, tetap yang paling besar pahalanya, paling mulia di antara amalan sunnah yang besar pahalanya itu tetap dikalahkan oleh fardu, ya, meskipun dia statusnya fardu kifayah, ya. Jadi banyak orang yang bahkan mereka yang bergelar ustadz misalkan, yang atau orang-orang yang menganggap dirinya penting itu tidak ikut terlibat, misalkan seperti di pengurusan jenazah, ya. Orang yang mengurus jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah, ya, dan tidak dibatasi berapapun jumlahnya, selama mereka ikut mengurusi jenazah maka mereka semua mendapatkan pahala itu setara pahala wajib, ya. Pahala wajib, bukan pahala sunnah, meskipun hukumnya fardu kifayah tapi dia mendapatkan pahala wajib. Dan yang tidak ikut mengurusi jenazah berarti tidak mendapatkan pahala, ya, berarti dia menyia-nyiakan pahala wajib, ya. Itu diantara kadang orang menganggap remeh suatu hukum yang pelaksanaannya itu cuman statusnya itu level fardu kifayah, katanya sudah nih ada ji yang urusi, jangan ini kita sudah gugur kewajiban, seperti itu, ya.
Seperti juga mungkin azan ya. Azan itu kan di suatu daerah tertentu itu hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi kadang orang bilang biar musyanu azan ya. Padahal kalau misalkan tidak ada ditetapkan muazin tetap, maka hendaknya kita berlomba-lomba untuk azan. Ya, itu fardu kifayah. Karena di suatu daerah yang tidak dikumandangkan azan, maka satu daerah tersebut mendapatkan dosa. Ya. Tapi kalau ada yang azan, berarti yang azan itu mendapatkan pahala wajib. Ya, masya Allah. Jadi itu jangan dianggap remeh ya, meskipun hukumnya fardu kifayah. Baik jamaah sekalian, karena sudah masuk waktu isya, insyaallah kita akan melengkapi pembahasan terkait tentang salatul idain, ya, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Baik itu hukum-hukumnya, syarat-syaratnya, kemudian tempat mana yang paling afdal dilaksanakan salat Id, ya, kemudian waktunya dan tata caranya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah kita sudah mendengarkan dua pembahasan tepatnya, yaitu pembahasan mengenai sholat khauf dan juga awal atau muqaddimah dari pembahasan sholat idain, yaitu sholat dua hari raya. Bahkan tadi disebutkan membahas tentang seputar fardu kifayah, misalnya adzan. Bahkan adzan itu, kalau saya tidak salah, ada perbedaan pendapat kalangan para ulama bahwa mana yang lebih afdal atau lebih banyak pahalanya, imam atau muadzin. Saking banyaknya pahalanya yang muadzin. Nah, kadang kita kalau disuruh azan, ada suara, tapi komandan imanan aku ternyata bagus sekali suara. Jadi ya seperti itulah. Begitu banyak peluang pahala yang terbuka, cuma terkadang kita mungkin anggap sepele. Nah, sama misalnya alhamdulillah masjid kita ada nih puasa Senin dan Ustaz. Alhamdulillah. Kami siapkan buka puasa al-kadarnya. Alhamdulillah, yang tadi tidak salah hari pertama itu cuma 3 orang yang jamaah yang ikut buka puasa. Nah, terus hari keduanya sudah 6 orang kalau tidak salah. 6 orang 7 orang. Tadi kalau tidak salah 7 orang atau 8 orang tadi. Alhamdulillah. Jadi diharapkan program ini bisa membantu jamaah untuk menghidupkan sunnah, yaitu puasa Senin Kamis. Ya, satu kali saja dulu. Kalau tidak bisa hari Seninnya, hari Kamisnya mau. Kalau tidak bisa Kamisnya, hari Seninnya. Kalau tidak bisa dua-duanya. Aduh. Terkadang itu Bapak Ibu sekalian, itu dirasa berharga sebuah ibadah kalau tidak bisa dilakukan. Iya, serius. Itu terkadang ibadah itu sangat berharga kalau tidak bisa dilakukan. Itu terkadang sholat jamaah sangat berharga bagi orang-orang yang mungkin sudah sakit, yang cuma bisa dengan azan dari rumahnya atau dari tempat tidurnya. Nah, itu pilihan berharga suatu puasa sunnah. Kalau tidak bisa orang puasa sedikit-sedikit, aku gimana, apa segala macam. Jadi mumpung masih sehat, masih bisa beribadah, maka dimanfaatkan. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, bagi jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu pertanyaan mungkin. Siapa yang bertanya mau apa? Mengenai sholat khauf atau sholat 2 hari raya. Insyaallah nanti sebelum masuk di bulan Zulhijjah, kita akan melaksanakan kajian khusus yang membahas tentang keutamaan dan amal-amalan di sekitar Zulhijjah, dan juga satu kali pertemuan untuk pembahasan khusus mengenai kurban. Dan silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Begini Ustaz, dari penyampaian tata cara sholat khauf tadi, saya menangkap bahwa pesan yang tersampaikan di situ adalah sholat berjamaah, sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah tidak boleh berhenti atau ditinggalkan ketika sudah berlangsung. Jadi tahu apa benar saya Ustaz?
Saya mencoba kaitkan dengan contoh semisal kita sedang sholat berjamaah di sini. Subhanallah terjadi gempa. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti kita? Apakah kita membatalkan sholat wajib atau sholat duha harus tetap berjalan? Ya. Ini pertanyaan bagus ya. Dan memantik saya mengingat sesuatu. Misalkan di kondisi gempa ya. Jadi sebenarnya sholat khauf itu juga tidak berkaitan dengan berjamaah. Jadi ada juga sholat khauf itu prakteknya pada individu. Ya, itulah yang disampaikan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin ya. Jagalah salat ya. Dan itu apalagi salat wusta. Salat wusta itu adalah salat asar dan salat subuh menurut pendapat yang terkuat ya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah bersama orang-orang yang berdiri. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, fa in khiftum farijalan aw rukbana ya. Tapi bila kalian merasa khawatir ya, khawatir karena kondisi apa yang menyebabkan datangnya khawatir itu, maka sholatlah farijalan aw rukbana ya, maka sholatlah sambil berjalan maupun meskipun berlari ya. Maka di situ bahkan pernah terjadi ketika perang ya, para sahabat ya, ketika sudah masuk waktu asar ini, masuk waktu asar itu para sahabat tetap berhadapan dengan musuh ya, berhadapan dengan musuh. Maka ada praktek para sahabat itu yang tetap dikomandoi ya, mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan lagi beradu pedang ini. Jadi bagaimana caranya? Komandan teriak Allahu Akbar, pertanda dimulainya sholat. Maka para sahabat yang mendengarkan mereka pun bertakbir ya, sambil tetap beradu pedang, yaitu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tadi, sambil beradu perang ya. Tapi tidak mungkin sambil ruku, sambil i'tidal. Jadi sholatnya mereka itu meskipun tetap beradu pedang ya, saking pentingnya sholat di waktunya ya, itu mereka sholatnya tetap membaca bacaan sholat, tapi makanya rukunya itu, bacaannya itu sudah dianggap isyarat sebagai ruku. Misalkan ya subhana rabbiyal azim ya, subhana rabbiyal azim, itu tanda bahwasanya mereka ruku ya. Begitu juga sami Allahu liman hamidah. Jadi mereka sholat sambil beradu pedang. Itu namanya sholat sambil fa in khiftum farijalan aw rukbana ya, sholatlah sambil jalan atau sambil berlari. Itu di kondisi betul-betul memang dahsyatnya peperangan yang terjadi. Tadi kan di kondisi mungkin saling gencatan senjata dalam waktu yang tertentu ya. Jadi sholat berjamaahnya tadi yang kita praktekkan. Adapun kondisinya misalkan peperangan itu tetap terjadi, masuk waktu sholat bahkan sampai ingin keluar daripada sholatnya, maka ada praktek sholat seperti itu. Itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Adapun yang individu misalkan komandan tidak ada instruksi dari komandan bahwasanya kita sholat berjamaah, maka sholat sendiri-sendiri sambil mengadu perang, maka sholat sendiri-sendiri. Prakteknya sama tadi, sambil berjalan ataupun bahkan berlari. Bahkan para ulama misalkan mereka sambil tiarap selama tidak mengucapkan kata di luar daripada bacaan sholat. Jangan sambil sholat serang, tidak seperti itu. Itu membatalkan sholat. Nah sama ketika gempa terjadi ya. Gempa misalkan sholat ya, sudah di rakaat kedua gempa terjadi. Bila mana tidak ada instruksi dari dari imam membatalkan sholat ya, sudah goyang-goyang ini tapi imam tetap melanjutkan sholat. Kalau ada rasa khawatir pada diri kita, maka kita boleh memisahkan dari jamaah, kita boleh sholat sambil berjalan keluar dari masjid ya. Tapi jangan sambil mengucapkan kata. Misalkan gempa, dia jalan juga tidak, dia tetap meninggalkan jamaah sambil jalan keluar di masjid. Nah, setelah di luar masjid, di luar bangunan, baru dia melanjutkan sholatnya. Nah, itu praktek ya, pengamalan dari firman Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ketika Allah menyuruh kita menjaga sholat, Allah katakan jika kalian khawatir ya, ada kekhawatiran, entah kekhawatiran apa itu, maka sholatlah sambil berjalan ataupun berlari ya. Jadi itu memang ya, sholat itu kan dalam kondisi apapun tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan ya. Maka ada rukhsah yang itu mengubah tata cara sholat sebagaimana biasanya ya, karena ada khawatiran maka diperbolehkan sholat sambil berjalan, sambil berlari demi untuk tetap terlaksananya sholat itu sendiri, sholat wajib itu sendiri. Jadi tidak ada memang alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat ya. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, semoga karena bertanya sehingga yang lain juga bisa tahu, oh ternyata bisa orang sholat sambil jalan. Bahkan
ada riwayat kalau saya tidak salah Ustaz, karena dia masbui, terus dia imamnya ruku, dia dari pintu itu ruku sambil jalan. Ya. Kalau saya tidak salah, saya pernah baca di salah satu kitab itu namanya kitab. Iya. Saya lupa. Jadi dari situlah hukum bahwasanya di antara kita mendapatkan jamaah itu adalah yang penting kita mendapatkan rukunya imam. Karena sahabat tadi yang masuk di masjid. Kemudian Rasulullah sudah ruku bersama imam, ya, bersama jamaah. Karena dia tidak ingin ketinggalan rakaat itu, dia ruku di pintu, baru sambil ruku jalan masuk ke shaf. Ya. Dan Nabi dengar langkah kakinya ya. Setelah selesai ditegur oleh Nabi. Ya, tadi kenapa melakukan hal seperti itu? Dia katakan, saya tidak ingin ketinggalan rakaat ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan ulangi lagi. Tapi tidak disuruh mengulang sholatnya. Artinya tadi sholat mubatal, ya, artinya ulangi, ya, itu tidak disuruh. Tapi Nabi mengatakan jangan lakukan seperti itu, ya. Maksudnya kalau kau dapat itidal, ya dapat itidal. Kalau dapat ruku, tapi jangan dipaksakan seperti itu, ya. Itu maksudnya. Ya, jadi sebenarnya banyak kisah tentang sholat yang tidak masyhur di Iya, betul. Ya. Dan itu hanya bisa ketahui kalau betul-betul belajar di kitab fikih secara runut. Jadi kalau datang kita cuma kajian yang tematik, ya kita datang. Tapi kalau kita belajar fikih kitab betul-betul runut dari awal, kita akan tahu, bisa yang begini, begini tanya, begini. Maka dari itu kita harus lebih semangat dan insya Allah terbanyak betul. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Nanti insya Allah ada pembahasan khusus mengenai Al-Quran. Sekian, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.